Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, solehahku, kelas 4 MI Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang. Bagaimana kabarnya kalian pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru dalam keadaan sehat. Semoga kalian di rumah pun dalam keadaan sehat pula, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita awali dengan doa, dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Setelah hitungan ketiga kita berdoa ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran yang pertama. Ya, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Ya, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi arsitek, ada yang menjadi seorang ilmuwan, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi olahragawan. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Yang ketiga, dengan membandingkan siklus makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Oke. Sekarang mari kita amati puisi berikut ini. Amati dengan seksama puisi berikut, kemudian jawablah pertanyaannya. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, dari puisi tersebut ya, kalian nanti ada tugas untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa judul puisi di atas? Tahu toh? Insya Allah kalian bisa. Kemudian yang kedua, siapa pengarang atau pembuat puisi tersebut? Pertanyaan yang ketiga, bercerita tentang apa puisi tersebut? Yang nomor 4, apa yang membedakan puisi dengan karangan biasa? Dan yang kelima, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Oke. Untuk berikutnya, marilah kita simak dengan baik gambar berikut ini. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi seorang dokter hewan seperti gambar tersebut? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa?
Oke, mari kita cari tahu ya tentang hal itu. Tahukah kamu, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Perhatikan daur hidup hewan-hewan berikut ini. Ya, yang pertama, daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Oke, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana daur hidup dari binatang kecoa. Ya, kecoa atau coro ya. Kalau di tempat kita biasa mengenalinya dengan coro. Ya. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Ya, selanjutnya kita akan pelajari daur hidup capung. Ya, capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Ya, setelah capung akan kita pelajari daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanan dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan terbang di lingkungan yang bebas. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Oke anak-anak, itu tadi
cara hidup dari beberapa hewan. Sekarang saatnya kita untuk berlatih ya. Carilah informasi tentang daur hidup 2 ekor hewan yang berbeda ya, dan catatlah dalam tabel berikut. Misalnya nama hewan ayam. Kemudian kalian tuliskan cara berkembangnya bagaimana, gambar daur hidupnya bagaimana, kemudian penjelasan tentang daur hidupnya bagaimana, dan jenis daur hidupnya termasuk apa. Oke. Ya. Itu untuk hewan yang pertama. Hewan kedua misalnya apa? Kambing. Ya. Dikerjakan dengan baik, insya Allah Pak Guru yakin kalian bisa ya. Oke. Untuk berikutnya, tugas berikutnya, lengkapilah tabel berikut untuk mendapatkan kesamaan dan perbedaan antara kedua daur hidup hewan pilihan kalian tadi di atas. Ya, perbedaan daur hidup hewan yang pertama dengan hewan kedua apa perbedaannya? Kemudian ya, kamu sebutkan perbedaannya ada berapa ya? Ya minimal 3, boleh lebih dari 3. Kemudian kalian tuliskan juga persamaan daur hidup hewan pertama dengan hewan kedua. Persamaannya apa saja ya. Kalian tuliskan minimal 3. Lebih dari 3, boleh sekali. Oke anak-anak ya. Begitu, silahkan dikerjakan dengan baik. Boleh kok kalian tanya dengan kakak kalian, orang tua. Atau kalian baca referensi yang ada di kalian. Di buku-buku kalian ya. Barangkali di rumah ada perpustakaan, silakan buka-buka di perpustakaan. Atau kalian bisa browsing di internet ya. Insya Allah, Pak Guru yakin kalian bisa mengerjakannya. Demikian ya anak-anak, pertemuan kita pada kesempatan hari ini ya. Sebelum Pak Guru akhiri, di saat yang seperti ini Pak Guru berpesan pada kalian yang pertama ya. Sering-sering untuk apa? Cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, selalu gunakan masker apabila kalian keluar dari rumah. Yang ketiga, jaga jarak dengan teman. Ya. Boleh kalian bermain ya, tapi ingat jaga jarak ya. Perhatikan 3 hal tersebut ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini. Demikian dari Pak Guru, mudah-mudahan yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.